warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Ya baik teman-teman, pada hari ini tepatnya di hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, Yanda akan memberikan pembelajaran pada pelajaran keempat di pelajaran akidah akhlak tentang perilaku terpuji atau akhlak terpuji satu. Nah, di dalam akhlak terpuji satu ini ada 5 bentuk akhlak terpuji yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama itu adalah rendah hati, yang kedua santun, yang ketiga ikhlas, yang keempat taat, dan yang kelima kasih sayang. Ya, mohon disimak dengan baik ya teman-teman, agar teman-teman bisa memahami apa bentuk-bentuk akhlak terpuji tersebut. Baik, selamat menyaksikan. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa muda beliau terkenal memiliki akhlak yang luhur. Beliau dijuluki Al-Amin oleh kaumnya, artinya orang yang terpercaya. Setelah menjadi Rasul pun budi pekerti beliau tetap tinggi. Lawan atau musuh beliau pun mengakui ketinggian budi pekerti beliau. Beliau tidak pernah mendendam dan menolak permintaan orang lain. Hal itulah yang menjadi kunci kesuksesan dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Di antara sifat terpuji yang dapat kita teladani adalah rendah hati, santun, ikhlas, taat, dan kasih sayang. Yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati adalah sikap dan perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri berarti minder atau tidak memiliki rasa percaya diri karena merasa mempunyai kekurangan. Misalnya merasa minder karena miskin, merasa minder karena merasa bodoh, atau merasa minder tidak cantik, dan sebagainya. Sikap rendah diri ini harus kita hindari, kecuali merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingatkah kalian tentang kisah terusirnya iblis dari surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 12 dan ayat 13 sebagai berikut. Qala ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ayat tersebut menjelaskan karena iblis bersikap sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga baginya. Tentu kita tidak ingin jika Allah mengharamkan surga bagi diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh seorang pemimpin yang memiliki sikap rendah hati yang sangat menonjol. Dalam kehidupannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hidup bermewah-mewah, padahal beliau mampu untuk melakukannya karena beliau bagaikan seorang presiden atau raja. Dalam pergaulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan golongan, tua atau muda, miskin ataupun kaya. Semua merasa senang bergaul dengan beliau. Bahkan terhadap anak kecil sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan penghargaan dan tidak meremehkan.
Adapun cara-cara menanamkan kebiasaan bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, ingatlah bahwa yang berhak memiliki sikap sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, hanya ketakwaan yang membedakannya. Yang ketiga, ingatlah bahwa surga tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Yang keempat, ingatlah bahwa orang yang sombong akan menjadi teman iblis di neraka. Yang kelima, seorang yang memiliki sikap rendah hati akan mempunyai banyak teman dan disukai dalam pergaulan. Dan yang keenam, perbanyaklah membaca kisah kehidupan Rasulullah SAW agar kita tahu bagaimana akhlak beliau dalam pergaulan. Sifat terpuji yang kedua adalah santun. Orang yang mempunyai sifat santun berarti ia tahu akan adab-adab kesopanan. Orang yang santun disegani banyak orang. Perilakunya halus, tutur katanya lemah lembut, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Orang yang santun sangat menjaga kesopanan dalam pergaulan sehari-hari. Contoh perbuatan santun antara lain apabila bertemu orang yang lebih tua menyapa dengan hormat, tidak berbicara kasar kepada orang lain, dan tidak suka melawan orang tua dan patuh kepada guru. Kebalikan sifat santun adalah sifat kurang ajar. Orang yang memiliki sifat kurang ajar akan dijauhi teman dan dibenci orang lain. Contoh perbuatan kurang ajar antara lain suka berbicara kasar, tidak menghormati orang tua, dan tidak mematuhi guru. Jika terbiasa bersikap santun dalam pergaulan sehari-hari, kita akan memiliki banyak teman dan disukai orang lain. Orang lain akan menyebut diri kita sebagai anak yang berbudi pekerti luhur. Akhlak terpuji yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu amalan semata-mata karena hanya iman kepada Allah dan mengharapkan keridaan darinya. Ikhlas merupakan jiwa amalan ibadah. Suatu ibadah itu diterima oleh Allah apabila dikerjakan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 sebagai berikut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Orang yang beramal dengan ikhlas, ia tidak mengharap balasan. Ia berbuat dan beramal karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ia memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tidak ada maksud-maksud lain dalam hati. Ia tidak suka memamerkan kepada orang lain, tidak merasa megah, tidak sombong, dan tidak memerlukan pujian. Orang yang beramal dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu dapat berarti mempunyai keyakinan yang kuat. Bahkan dengan amal yang ikhlas, syaitan tidak dapat menggodanya. Akhlak terpuji yang keempat adalah taat. Yang pertama, pengertian taat. Taat menurut bahasa berarti senantiasa tunduk dan patuh. Menurut istilah, taat adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perintah Rasulnya, maupun ulil amri atau pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta taatilah ulil amri yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasulullah dan taat kepada ulil amri. Dengan demikian, perintah ketaatan itu dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti setiap mukmin harus melaksanakan segala perintahnya sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan menjauhi segala larangannya. Apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung maslahat atau kebaikan, dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung kemudaratan atau keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 32 sebagai berikut: Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Yang kedua adalah taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasulnya berarti setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran Rasul yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Rasul Allah mempunyai tugas menyampaikan amanah kepada umatnya. Oleh sebab itu, bagi setiap muslim yang taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 12 sebagai berikut: Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Yang ketiga, taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri berarti setiap mukmin harus taat kepada peraturan-peraturan pemimpinnya selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan tidak hanya terhadap pemimpin, tetapi juga kepada orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, seperti anak kepada orang tua, murid kepada guru, istri kepada suaminya, dan masyarakat kepada pemimpin setempat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut: An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal amril muslimin as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umiru bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi seorang muslim mendengarkan dan taat kepada pemimpin, baik dalam perkara yang ia sukai maupun ia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila diperintah untuk menjalankan maksiat, jangan dengarkan dan jangan taati. Kemudian, contoh perilaku taat. Di antara contoh perilaku taat, baik kepada Allah, Rasulullah maupun ulil amri adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melaksanakan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, dan iman kepada qada dan qadar, serta iman kepada hari akhir. Yang kedua, melaksanakan rukun Islam, yaitu membaca kedua syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kuasa, seperti tidak melanggar peraturan lalu lintas, tidak berbuat kekerasan, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian akhlak terpuji yang kelima adalah kasih sayang. Kasih sayang adalah rasa yang timbul dalam diri hati seseorang yang tulus untuk mencintai, menyayangi, dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau siapapun yang dicintainya. Kasih sayang diungkapkan bukan hanya kepada teman akrab, tetapi diungkapkan pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, keluarga, teman sepermainan, serta makhluk lain yang hidup di bumi ini. Makna lain kasih sayang adalah rasa yang didamba atau dirindukan setiap insan di dunia, seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Begitu pula kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Kasih sayang akan muncul ketika ada perasaan simpatik dan tiba dari diri kita kepada yang akan dikasihi. Munculnya rasa kasih sayang itu sangat alamiah, tidak dapat dibuat-buat atau direkayasa. Setiap manusia ingin dirinya disayang, maka sayangilah orang lain juga. Dengan merasakan kasih sayang itu, setiap manusia dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki. Apabila sifat kasih sayang mulai luntur dan sifat dendam kebenciannya lebih besar, maka akan tumbuhnya kehancuran pada suatu bangsa atau masyarakat. Seringkali kita mendengar orang mengatakan bahwa kasih sayang itu tidak pernah menuntut dan akan menerima apa adanya.
Ya, memang benar begitulah bahwa kasih sayang itu dapat menerima apa adanya. Akan tetapi, nilai kasih sayang seperti itu harus diletakkan pada tempatnya, yakni dalam batin kita sebagai dasar utamanya. Begitu juga dengan pelajaran dalam kehidupan ini, kita ambil hikmahnya saja untuk menyayangi kehidupan yang kita miliki ini. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hidup akan terasa indah apabila kita selalu saling memberikan kasih sayang dan saling menyayangi tanpa memandang perbedaan. Makna dari kasih sayang adalah selalu berbuat yang terbaik, baik itu hubungan antara kita dengan Allah, manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya di dunia ini. Orang yang mempunyai rasa kasih sayang, hidupnya akan tentram. Kasih sayang berarti saling mengasihi dan menyayangi. Jika kita ingin disayang orang lain, kita harus menyayangi semua orang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, siapa yang tidak kasih kepada sesama manusia, tidak dikasihi Allah. Orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang akan mudah marah, bicaranya kasar, keras dan jorok. Orang lain akan enggan bergaul dengan orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Akibatnya, orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang akan dijauhi oleh teman. Ia akan merasa kesepian karena tidak ada yang mau bergaul dengannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran tentang akhlak terpuji yang membahas tentang 5 bentuk akhlak terpuji. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktekkan bentuk-bentuk akhlak terpuji itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya silakan teman-teman kerjakan soal bagian 1 pilihan ganda pada halaman 60 sampai 61 nomor 1 sampai 10, dan silakan kirim ke Yanda khusus teman-teman yang ada di kelas Abdurrahman, dan kirim ke Bunda Dila khusus di kelas Az-Zubair, dan kirim ke Bunda Ningsi untuk di kelas Abu Ubaidah. Ya, silakan mengerjakan dan tetap semangat belajar di rumah ya teman-teman. Yang dicukupkan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.